selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak. Karakteristik persamaan diferensial eksak yaitu persamaan diferensial merupakan salah satu jenis persamaan diferensial biasa, di mana definisinya yaitu persamaan M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0 disebut diferensial eksak pada domain D. Jika ada fungsi f dari dua variabel x, y, maka sedemikian hingga ketentuan tersebut sama dengan jumlah df dalam kurung x, y untuk semua dalam kurung x, y elemen D. Sesuaikan dengan definisi dengan persamaan M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0, maka diperoleh M dalam kurung X, Y sama dengan turunan parsial pertama f X, Y terhadap X, N dalam kurung X, Y sama dengan turunan parsial pertama F dalam kurung X, Y terhadap Y. Persamaan diferensial M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0 disebut eksak jika turunan parsial pertama M terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama N terhadap X dengan turunan parsial pertama F terhadap X sama dengan M dan turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan N. Teknik penyelesaiannya yaitu jika sebuah persamaan diferensial adalah eksak, maka penyelesaiannya dapat diperoleh dengan metode berikut. Yang pertama, tentukan persamaan diferensial M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0 disebut eksak dengan menguji turunan parsial pertama M terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama N terhadap X dengan turunan parsial pertama F terhadap X sama dengan M dan turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan N. Yang kedua yaitu dengan menyelesaikan F dalam kurung X, Y melalui persamaan turunan parsial F terhadap X sama dengan M yang diintegralkan terhadap X menjadi F dalam kurung X, Y sama dengan integral M dalam kurung X, Y dx ditambah C dalam kurung Y sama dengan G dalam kurung X, Y yaitu persamaan pertama. CY dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan pertama terhadap Y atau turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan N, yaitu sama dengan C aksen Y. Itu turunan kedua. Dan yang ketiga dengan cara menyelesaikan F dalam kurung X, Y melalui persamaan turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan N yang diintegralkan terhadap Y menjadi F dalam kurung X, Y sama dengan integral N dalam kurung X, Y dy dan C dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X, Y. C dalam kurung X dapat ditentukan dengan menurunkan kembali persamaan ketiga terhadap X atau turunan parsial pertama F terhadap X sama dengan M, yaitu sama dengan C aksen
X, yaitu persamaan keempat. Keempat, penyelesaian dari langkah-langkah pertama dari ketiga adalah F dalam kurung X, Y sama dengan G dalam kurung X, Y ditambah C, Y tambah C sama dengan 0, dan F dalam kurung X, Y sama dengan G dalam kurung X, Y ditambah CX tambah C sama dengan 0. Ini yaitu PD non-eksak, di mana definisinya yaitu persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau orde 1 yang berbentuk M dalam kurung X, Y dx tambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0, dan memenuhi syarat di mana turunan parsial pertama M, X, Y terhadap Y tidak sama dengan turunan parsial pertama N, X, Y terhadap X. Persamaan diferensial non-eksak dapat diselesaikan dengan cara mencari faktor integral dari persamaan tersebut. Setelah ditentukan faktor integralnya, maka persamaan diferensial tidak eksak tersebut menjadi persamaan diferensial eksak. Faktor integral persamaan diferensial eksak dapat dinyatakan dengan nu dalam kurung X, Y. Setelah diketahui faktor integralnya, maka persamaan diferensial non-eksak ditulis dalam bentuk nu dalam kurung X, Y dalam kurung M X, Y dx tambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0, di mana nu dalam kurung X, Y M X, Y ditambah U dalam kurung X, Y N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0, atau persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, M dalam kurung X, Y dx tambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0, yaitu PD tingkat 1. Dengan M dalam kurung X, Y sama dengan nu dalam kurung XY, M dalam kurung XY, dan N dalam kurung X, Y sama dengan nu dalam kurung X, Y, N dalam kurung X, Y, sehingga diperoleh persamaan yang merupakan persamaan diferensial 1 berupa persamaan diferensial eksak yang memenuhi syarat di mana turunan parsial pertama M, X, Y terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama N dalam kurung X, Y, X, Y terhadap X. Selanjutnya contohnya yaitu 4X ditambah 3Y pangkat 2 dikurang X dx ditambah X pangkat 2 ditambah 2Y dy sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu turunan parsial M terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama M terhadap X. Kita akan menguji apakah merupakan PD eksak. Selanjutnya kita misalkan M, kemudian diturunkan terhadap Y sehingga menghasilkan 4X tambah 6Y. Selanjutnya kita misalkan N sama dengan X dalam kurung X tambah 2Y sama dengan X kuadrat tambah 2XY. Kemudian kita turunkan terhadap X sehingga menghasilkan turunan parsial dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY terhadap Y sama dengan 2X tambah 2Y. Selanjutnya yaitu turunan parsial pertama M terhadap Y tidak sama dengan turunan parsial pertama N terhadap X.
itu bukan merupakan PD eksak karena nilai turunan parsial M terhadap Y tidak sama dengan nilai turunan parsial N terhadap X. Jadi 4X ditambah 6Y tidak sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY. Selanjutnya kita menghasilkan fungsi dari X saja. Jadi 1/N dalam kurung turunan parsial M terhadap Y kurang turunan parsial pertama N terhadap X sama dengan 2 dikali X tambah 2Y per X dikali X tambah 2Y sama dengan 2 per X. Kemudian kita menggunakan teknik integral atau Euler untuk memperoleh persamaan yang merupakan PD eksak, sehingga integral tak tentu E 2 per X dx sama dengan E berpangkat ln X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dalam kurung 4XY ditambah 3Y kuadrat dikurang X dx ditambah X pangkat 3 dikali X tambah 2Y dy sama dengan 0. Maka diperoleh PD eksak dengan mengkalikan X pangkat 2 pada soal PD non eksak. Karena sudah diubah menjadi PD eksak, maka turunan parsial pertama N terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama N terhadap X. Selanjutnya, turunan parsial pertama M terhadap Y dx tambah turunan parsial pertama N terhadap X dy sama dengan 0 merupakan rumus untuk menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan solusi umum PD eksak, di mana kita ketahui bahwa M sama dengan X pangkat 2 kurung 4XY ditambah 3Y pangkat 2 dikurang 4X kemudian diturunkan terhadap Y, sehingga menghasilkan 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurang X pangkat 3. Selanjutnya kita pandang Y konstan, maka F dalam kurung X, Y dihasilkan integral M dalam kurung X, Y terhadap dx. F dalam kurung X, Y sama dengan integral tertentu 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurang X pangkat 3 dx tambah GY sama dengan X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y pangkat 2 dikurang 1/4 X pangkat 4 ditambah GY. Kemudian Fx diturunkan terhadap Y untuk mencari nilai dari Gx. Jadi turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3Y ditambah G aksen Y. Jadi turunan parsial pertama F terhadap Y sama dengan N dalam kurung X, Y merupakan rumus untuk mencari nilai dari G aksen X, G aksen Y. Selanjutnya, hasil turunan dari F, X, Y dijumlahkan dengan N X, Y sama dengan X pangkat 3 dalam kurung X tambah 2Y sehingga menghasilkan nilai dari G aksen Y. G aksen Y didiferensialkan menjadi dc per dy kemudian diintegralkan dengan menggunakan teknik integral seperti pada operasi matematika di samping dengan diperolehnya nilai C yaitu konstan. Jadi solusi umum dari PD eksak yaitu Fx, Y sama dengan X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y
pangkat 2 dikurang 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Baik, selanjutnya yaitu PD linear. Persamaan diferensial linear orde 1. Pengertiannya yaitu persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi, bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinus atau dimodelkan oleh fungsi matematika, dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan diketahui atau dipostulatkan. Adapun bentuk umumnya yaitu bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1 yaitu turunan pertama dy terhadap x ditambah y px sama dengan qx, sedangkan faktor integrasinya yaitu integral tak tentu e berpangkat integral px dx. Solusi umumnya yaitu y e berpangkat integral tak tentu px dx sama dengan integral tak tentu x e berpangkat integral px dx tambah c. Suatu PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk turunan pertama y terhadap x tambah p x y sama dengan qx itu merupakan persamaan 1, atau y aksen tambah px sama dengan q, dengan p dan q merupakan fungsi dalam x saja. Adapun contohnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Turunan pertama dy terhadap x tambah 2x tambah 1 per x y sama dengan p berpangkat min 2x. Pembahasannya yaitu persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial linear orde 1, yang dimana kita ketahui integral px dx sama dengan integral 2x tambah 1 per x dx sama dengan 2x ditambah ln x. Terus faktor integrasinya yaitu e berpangkat integral px dx sama dengan e berpangkat 2x tambah ln x sama dengan e pangkat 2x dikali e berpangkat ln x sama dengan x e berpangkat 2x, di mana turunan pertama y terhadap x tambah 2x tambah 1 per x y sama dengan e berpangkat min 2x. Terus x e berpangkat 2x turunan pertama di y terhadap x tambah e x 2x tambah 1 per y sama dengan x e berpangkat 2x kali e berpangkat min 2x, di mana turunan pertama terhadap x e berpangkat 2x y kurang x e berpangkat 2x y sama dengan integral x dx. X e berpangkat 2 x y sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c di y sama dengan x per 2 e berpangkat 2x tambah c. Selanjutnya yaitu PD Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli. PD Bernoulli adalah salah satu bentuk dari persamaan diferensial biasa atau
PDB, orde 1 yang memiliki bentuk umum, dengan merupakan suatu fungsi dari atau konstanta dan adalah bilangan real. PD Bernoulli dapat diselesaikan secara analitik dan numerik. Adapun definisi dan bentuk umumnya yaitu sebuah PD orde 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk turunan pertama Y terhadap X tambah P X Y sama dengan Q kali X Y pangkat A dengan real alfa tidak sama dengan 0 dan alfa tidak sama dengan 1. Maka PD tersebut dikenal dengan PD Bernoulli. Adapun contohnya sebagai berikut, yaitu carilah solusi dari PDB turunan pertama Y terhadap X kurang Y sama dengan Y kuadrat dalam kurung 1 kurang E berpangkat 3X. Penyelesaiannya yaitu turunan pertama Y terhadap X kurang Y sama dengan Y kuadrat dikali 1 kurang E berpangkat 3X kurang 1 per Y kuadrat. 1 per Y kuadrat turunan pertama Y terhadap X kurang 1 per Y sama dengan 1 kurang E berpangkat 3X. Kita misalkan Z sama dengan 1 per Y, di mana turunan pertama Z terhadap X sama dengan min Y berpangkat min 2 turunan pertama Y terhadap X. Jadi 1 per Y pangkat 2 turunan pertama Y terhadap X sama dengan min turunan pertama Z terhadap X. Kita pindah ruaskan jadi min turunan pertama Z terhadap X tambah Z sama dengan E berpangkat 3X kurang 1 Z dikali E berpangkat integral dx sama dengan integral tak tentu E berpangkat 3X kurang 1 dikali E berpangkat dx tambah C. Z E berpangkat X sama dengan integral E berpangkat 4X dikurang E X dx tambah C, maka Z X sama dengan 1 per E pangkat 4X dikurang E X tambah C. Z sama dengan 1 per 4 E berpangkat 3X kurang 1 tambah C dikali E berpangkat min X.